Karisma Mbah Mun tak sekedar dikagumi sesama muslim, ajaran dan teladannya termasuk menyebarkan Islam dengan dakwah yang begitu damai juga menjadi rujukan bangsa ini. Bagaimana sosok seorang Mbah Mun di mata tokoh agama lain? Kita sudah tersambung melalui Skype dengan rohaniawan Katolik yang juga anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Beni Setiawan yang tengah berada di Denpasar, Bali. Romo Beni, selamat pagi. Selamat pagi. Romo Beni, bagaimana sosok almarhum Mbah Mun di mata Anda? Ya, Mbah Mun itu kan ulama karismatik, tetapi juga ulama yang memiliki visi negarawan yang selalu mengingatkan kita tentang pentingnya untuk menjaga ideologi bangsa. Dan Mbah Mun itu selalu menasihati kita bagaimana bangsa ini harus dijaga, dirawat, karena kemajuan keragaman itu hadiah dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Maka Mbah Mun itu sosok kiai yang lembut, tetapi juga mampu menjaga NKRI persatuan, karena Mbah Mun itu selalu mengatakan meskipun kita berbeda agama keyakinan, kita ini harus tetap bersatu dalam kesadaran kita sebagai perawat Republik ini. Dan perkenalan saya dengan Mbah Mun itu kan dikenalkan Gus Dur bersama kaum muslim. Jadi saya melihat sosok dia itu adalah sosok yang memberikan guidance, arah kepada kita bagaimana kita membangun relasi hubungan antar agama yang sama-sama mewujudkan cita-cita proklamasi itu, yaitu masyarakat adil dan makmur. Maka kita diminta untuk membangun kerjasama, menciptakan persaudaraan sejati, dan menciptakan semangat kebersamaan itu. Dan itu menurut saya tokoh yang kita kehilangan, seorang yang negarawan, figur ulama yang lembut, tetapi juga yang mengayomi semua agama yang ada di Indonesia. Dan kami sebagai orang minoritas merasa dilindungi oleh Mbah Mun, karena Mbah Mun selalu dengan kelembutannya mengarahkan kita untuk membangun hubungan antar umat manusia dalam menciptakan kesadaran kita untuk menjaga negara kesatuan ini. Ya, Romo Beni, ada kenangan tersendiri bagi Anda dengan almarhum yang ingin Anda kenang begitu? Ya, saya terakhir ketemu dia 3 bulan yang lalu ya di Jakarta bersama tokoh lintas agama. Mbah Mun waktu itu mengingatkan kita bahwa negara ini harus terus dijaga, dipupuk antar satu dengan yang lain agar kita ini tidak mudah dibentur-benturkan. Waktu itu kan ramai masalah uang, politik identitas yang panas. Maka Mbah Mun mengatakan tanggung jawab kita semuanya untuk menjaga Republik ini. Dan menurut saya dia selalu memberikan solusi ya terhadap persoalan bangsa ini ketika mengalami kebuntuan. Mbah Mun ini kan selalu mengajak kita untuk membangun persaudaraan. Dia tidak membedakan, tidak diskriminatif, tetapi orang yang memberikan kita kekuatan untuk kita memiliki semangat bahwa kita ini akan menjadi bangsa besar kalau kita bersatu. Nah, itulah yang diingatkan Mbah Mun kepada kita waktu kita bertemu di Jakarta. Sosok seperti apa yang dimiliki oleh Mbah Mun yang patut kita teladani, Romo? Yang menurut saya kita harus meneladani dia pertama, yaitu pemahaman agama yang utuh, agama yang mampu memberi inspirasi perdamaian, tetapi juga sosok ulama yang mampu menyatukan semua unsur bangsa ini untuk menyintai bangsa dan negara ini. Nah, ini harus kita teladani. Karena dia tidak hanya sekedar tokoh agama, tetapi sebagai seorang negarawan. Sebagai negarawan itu tidak mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan golongannya, tetapi demi keutuhan bangsa, dia merangkul semuanya. Jadi Mbah Mun ini kan yang dikatakan oleh Gus Dur adalah orang yang memiliki satu kesadaran luar biasa tentang keindonesiaan. Jadi bagi Mbah Mun, menjadi Indonesia itu adalah bagaimana kita mengamalkan iman kita. Maka kita dipesankan terus-menerus agar Pancasila itu dijaga, karena Pancasila itu alat yang mempersatukan kita. Tetapi Pancasila juga menjadi kekuatan kita untuk mampu mengatasi segala persoalan. Maka Mbah Mun percaya dengan Pancasila itulah bangsa ini bisa hidup rukun, bersatu, dan masa depannya akan menjadi masa depan yang luar biasa, asal kita bisa merajut persatuan ini. Dan selalu mengatakan, kalau ada persoalan, ayo kita selesaikan dengan musyawarah mufakat. Inilah keteladanan-keteladanan yang kita harus miliki ya dari sosok Mbah Mun
bahwa bangsa ini kehilangan seorang tokoh bangsa yang mampu memandu bangsa ini. Ketika bangsa ini mengalami krisis, ketika bangsa ini mengalami situasi terombang-ambing, ketika bangsa ini mengalami kekhawatiran luar biasa, Bamun tampil dengan nasihat-nasihatnya yang mengajak kita semuanya untuk bersatu, mengajak kita semua untuk bekerja keras, mengajak kita semua untuk mampu menatap ke depan, bukan meratapi ke belakang. Itulah yang selalu Bamun nasihatkan kepada kita semua. Baik, Romo Beni, sosok Mbah Mun ini bagi umat muslim sudah tidak diragukan, sumbangsinya begitu besar, tapi kemudian perannya untuk agama lain, perannya untuk warga-warga yang kemudian memiliki kepercayaan yang berbeda dengan agama Islam, itu seperti apa menurut Anda? Ya, pertama sebagai umat Katolik kita kehilangan sosok Mbah Mun. Maka umat Katolik juga misalnya mendoakan secara khusus Mbah Mun karena apa? Ada kedekatan luar biasa. Karena bagi kami, Mbah Mun ini kan tidak hanya sekedar tokoh muslim, tetapi dia yang menjaga NKRI dan keutuhan bangsa, yang menyintai Pancasila. Jadi bagi kami Mbah Mun ini menjadi, bagi orang minoritas ya, dia menjadi pelindung kami dan juga mengayomi kami, sehingga kami sebagai minoritas itu merasa tidak khawatir, tidak takut gitu. Karena Mbah Mun itu selalu mengatakan bahwa kita meskipun berbeda agama keyakinan, tapi kita bisa bekerja sama. Dan kita terus diminta untuk membangun kerjasama untuk apa? Untuk membangun republik ini. Dan republik ini harus dibangun hanya berdasarkan, kata Mbah Mun, persaudaraan. Dan persaudaraan itu tidak lagi membedakan suku, identitas, dan tidak ada diskriminasi. Semua mendapat tempat yang sama. Maka bagi kami, Mbah Mun ini sebuah kekuatan besar bagi kami merasa bahwa kami ini bagian dari republik ini. Jadi untuk orang minoritas, kita kehilangan sosok Mbah Mun yang selalu menjadi tempat bagi kami untuk memberikan pengayoman, tetapi juga memberi inspirasi bahwa hidup berbangsa bernegara itulah yang harus menjadi pegangan kita untuk bagaimana kita memberi sumbangsi kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain, Mbah Mun mengatakan, berikanlah apa yang menjadi hak untuk negara, tetapi juga negara akan melindungi kamu, maka kita harus memberikan energi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Ya. Romo Beni, sekarang sosok pelindung bagi minoritas yang Anda sebutkan tadi, sosok Mbah Mun ini sudah tiada. Dan ini kemudian ke depannya bagaimana kemudian kita betul-betul bisa menjaga NKRI ini sebagai warisan dari Mbah Mun ini? Ya, saya yakin ya, sebelum meninggal kan Mbah Mun sudah memberikan isyarat pesan ya. Dia mendatangi Ibu Megawati, berdialog. Untuk dalam dialog itu kan jelas Mbah Mun memberi isyarat kita bahwa regenerasi ini harus tetap setia dalam pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu menjaga NKRI dan menjaga kebanyakan, dan juga bagaimana ideologi Pancasila itu harus dibatinkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Maka generasi penerus ini, kita semua ini harus meneruskan perjuangan Mbah Mun. Apa perjuangan Mbah Mun? Yaitu menciptakan masyarakat adil makmur. Masyarakat adil makmur hanya bisa dicapai kalau bangsa ini satu dengan yang lain, yang dalam istilah Mbah Mun, jangan gontok-gontokan. Jangan lagi kita ini saling menyela, jangan lagi kita ini saling menyudutkan. Tapi mari kita bersaudara, membangun, menciptakan persaudaraan sejati. Sehingga tidak lagi mementingkan perdebaan, tapi menjaga, merawat hadiah yang besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu, yaitu mengenai keragaman kemajemukan. Meskipun kita terdiri dari ratusan suku, etnis, bahkan ribuan bahasa, tapi kan kita dengan Bhinneka Tunggal Ika bisa hidup rukun dan damai. Kalau potensi luar biasa ini bisa kita rajut dan kita jadikan sebagai kesadaran bahwa sebagai bangsa kita memiliki visi bersama untuk membangun negara ini, dan negara ini akan sejahtera dan makmur. Itulah cita-cita Mbah Mun yang harusnya menjadi cita-cita kita semua umat manusia di Indonesia. Dan apa yang dikatakan Mbah Mun, nasihat-nasihatnya itu harus kita pegang teguh. Bahwa Pancasila itu wasiat bagi bangsa ini. Dan wasiat itu harus terus dijaga, dan kitalah yang harusnya terus-menerus menjaga rohnya, sehingga perjuangan Mbah Mun harus kita teruskan untuk kita mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik.
Romo Beni, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Romo, langsung dari Denpasar Bali. Selamat pagi.